Baik, selamat sore untuk kita semua. Terima kasih atas waktu yang kami peroleh. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan materi kami tentang variasi dalam proses pembelajaran. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Nama saya Aprianti Baitmetan dengan NPM 33210015. Di samping saya, Nama saya Prima Crescencia Sasi dengan NPM 33210016. Nama saya Febronia Elu dengan NPM 33210020. Nama saya Merciana Rening Sinemasu dengan NPM 33210019. baik, inilah perkenalan singkat kami. Selanjutnya dimulai dengan materi. Yang pertama itu, pengertian variasi secara umum adalah adanya keberagaman sesuatu yang terdiri dari bentuk dan sifat yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Yang kedua itu, variasi dapat diartikan sebagai keanekaragaman yang membuat sesuatu tidak monoton. Menurut Mulyasa, pembelajaran adalah perubahan dalam proses kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik serta mengurangi kejenuhan dan kebosanan. Yang berikut adalah fungsi variasi dalam pembelajaran, yaitu memelihara dan meningkatkan perhatian siswa dalam belajar, meningkatkan motivasi dan rasa ingin tahu siswa, menumbuhkan sikap positif terhadap guru, memelihara cara belajar sesuai dengan meningkatkan kadar CBSA. Ada beberapa komponen dalam variasi mengajar, yaitu yang pertama variasi suara. Dalam proses belajar mengajar, bisa saja akan terjadi kurangnya perhatian siswa yang disebabkan oleh suara guru. Mungkin terlalu lemah sehingga suaranya tidak bisa dengar oleh seluruh siswa, atau pengungkapan kalimat yang kurang jelas. Menjadi guru yang baik akan terampil mengatur volume suaranya sehingga pesan dapat mudah ditangkap dan dipahami oleh siswa. Yang kedua, pemusatan perhatian atau focusing. Untuk membangkitkan perhatian siswa terhadap kegiatan belajar mengajar, guru dapat melakukan teknik pemusatan perhatian. Beberapa teknik yang dapat dilakukan guru untuk memusatkan perhatian siswa, yaitu yang pertama, meminta anak-anak untuk memperhatikan. Yang kedua, mengatur tekanan suara yang bermakna perlu mendapat perhatian. Yang ketiga, dengan menunjukkan pengetahuan atau konsep yang penting. Yang keempat, dengan mengumpulkan pengungkapan dengan teknik-teknik tertentu, perhatian anak akan terpusat pada pengetahuan yang diharapkan guru untuk dikuasai. Yang ketiga, pemberian waktu. Untuk menarik perhatian siswa dapat dilakukan dengan mengubah suasana menjadi sepi dari suatu kegiatan menjadi tanpa kegiatan atau diam, dari akhir bagian pelajaran ke bagian berikutnya. Dalam keterampilan bertanya, pemberian waktu dapat diberikan setelah guru mengajukan beberapa pertanyaan untuk mengubahnya menjadi pertanyaan yang lebih tinggi tingkatannya setelah keadaan memungkinkan. Bagi siswa, pemberian waktu dapat dipakai untuk mengorganisasi jawabannya agar menjadi lengkap. Yang keempat, kontak pandang. Kontak pandang yang menyeluruh menimbulkan perasaan siswa bahwa dirinya mendapat perhatian guru. Bahkan siswa merasa diawasi guru. Maka dengan perhatian tersebut dapat mengurangi peluang siswa untuk menghindari belajar. Kontak pandang dapat diartikan oleh siswa sebagai sikap antusiasme guru dalam mengajar. Jika demikian perasaan siswa, maka tergugah motivasi belajarnya. Kebalikannya, jika pandangan guru tidak ditunjukkan pada siswa, maka perhatian anak akan menurun.
Yang kelima, gerakan anggota badan. Aspek yang sangat penting dalam berkomunikasi salah satunya yaitu variasi dalam ekspresi wajah guru, gerakan kepala, dan menarik perhatian dan untuk menyampaikan arti dari pesan lisan yang dimaksudkan. Ekspresi wajah misalnya tersenyum, mengerutkan dahi, cemberut, menaikkan alis mata untuk menunjukkan kagum, tercengang, atau heran. Gerakan kepala dapat dilakukan dengan bermacam-macam, misalnya menganggukkan, menggelengkan, mengangkat, atau merendahkan kepala untuk menunjukkan setuju atau sebaliknya. Jari dapat digunakan untuk menunjukkan ukuran, jarak, arah, ataupun menjentik untuk menarik perhatian. Menggoyangkan tangan tanpa tangan dapat berarti tidak. Mengangkat kedua tangan, keduanya dapat berarti apalagi. Yang keenam, perubahan posisi. Perubahan posisi dapat dilakukan dengan gerakan mendekat atau menjauh atau ke kanan dan ke kiri dari arah siswa. Guru yang selalu dapat di tempat maupun hanya duduk di kursi saja akan kurang memberi motivasi pada siswa. Dengan perubahan posisi, guru dapat menguasai kelas. Dengan begitu, guru dapat dengan segera mengamati perubahan-perubahan suasana belajar siswa. Prinsip variasi mengajar menurut Uzair Usman adalah variasi hendaknya digunakan dengan suatu maksud tertentu yang relevan dengan tujuan yang hendak dicapai. Variasi harus digunakan secara lancar dan berkesinambungan sehingga tidak akan merusak perhatian siswa dan tidak mengganggu pelajaran. Baik, inilah hasil presentasi kami. Sekian dan terima kasih.